Oke, Bapak Ibu, saya akan bicara soal crazy faith pagi hari ini. Bukan dengan saya, Markus pasal 11. Saya ingin ambil dari ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-26. Markus pasal 11 ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-26. Oke, Bapak Ibu, mari kita baca bersama-sama. Saya baca ayat yang ke-20, Bapak Ibu baca ayat yang ke-21. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Ayat 21. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Bapak Ibu, mari kita pindah sebentar ke dalam Injil yang paralel dengan itu. Saya ajak Bapak dan Ibu lihat dalam kitab Matius pasal 17 ayat yang ke-20. Matius pasal 17 ayat yang ke-20. Kita lihat Matius pasal 17 ayat yang ke-20. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Bapak Ibu, sesawi tidak seperti yang Anda pikirkan sesawi Indonesia. Anda perhatikan biji sesawi. Nah, ini biji sesawi, dia berukuran 1 mm. Dia berukuran 1 mm. Nah, Bapak Ibu, Anda perhatikan di belakang itu pohon sesawi. Dari biji sesawi yang kecil ini, saya sampai di Israel dan saya lihat, Bapak Ibu, saya lihat biji sesawi ini, paling tinggi pohon ini bisa sampai dengan 8 sampai dengan 12 meter. Tinggi sesawi itu bisa sampai 8 sampai 12 meter, dengan ukuran biji yang hanya sebesar 1 mm. Nah, Anda perhatikan baik-baik Bapak dan Ibu. Yesus mempergunakan biji sesawi untuk menggambarkan tentang iman kita. Dan Alkitab berkata tadi bahwa jika kita mempunyai iman sebesar biji sesawi, maka kita bisa memerintahkan kepada gunung, dan gunung itu akan tercampak ke dalam laut. Perhatikan sekali lagi Markus 11, 22, 23, 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya. Asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya, katakan percaya, bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan. Apa saja yang kamu minta dan doakan. Percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Bapak Ibu, Anda perhatikan ayat Alkitab tadi. Apapun yang kamu minta dalam doa, apakah pernyataan ini seperti begini? Ragu-ragulah maka kamu akan menerimanya. Diganti. Ragu-ragulah maka kamu akan menerimanya. Apakah pernyataannya seperti itu? Sekali lagi. Pernyataannya ialah apapun yang kamu minta dalam doa, ragu-ragulah maka kamu akan menerimanya. Maka kamu akan menerimanya. Pernyataannya tidak seperti itu. Pernyataannya Yesus lakukan pernyataan itu justru terbalik. Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepada kamu. Maka hal itu akan diberikan kepada kamu waktu kamu percaya.
Nah, Bapak Ibu begini. Persoalan terbesar dalam kehidupan orang percaya ialah masalahnya kita ragu. Masalahnya ialah kebimbangan. Masalahnya ialah ketidakpercayaan akan doa-doa yang kita ucapkan. Dan itu ada di medan pikiran kita. Nanti Anda akan lihat, Bapak Ibu lihat. 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-13 berkata, "Wherefore give up the lions of your mind." Karena itu, ikatlah pinggang pikiranmu. Saya pakai terjemahan King James supaya lebih baik. Bahasa Indonesianya begini. Karena itu, ikatlah pinggang pikiranmu. Anda tahu kenapa? Karena pinggang pikiran kita seringkali memasuki area-area kebimbangan, area kecemasan, area ketakutan yang menyebabkan doa-doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Area itu yang kemudian menyebabkan kenapa doa-doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Sebab itu Paulus berkata, ikatlah pinggang pikiranmu. Ucapkan dengan saya, 1, 2, 3. Bapa di surga, saya ikat pinggang pikiran saya menjadi tawanan Kristus. Semua roh kebimbangan, semua roh kecemasan, semua roh ketidakpercayaan, semua roh ketakutan, aku ikat dan aku tawan. Iman. Rilis perkataan itu, katakan iman. Katakan iman. Muncul dan timbul di pinggang pikiranku. Sesuatu terjadi pagi ini. Sesuatu terjadi pagi hari ini. Bapak Ibu perhatikan ini. Nah, Anda lihat. Banyak di antara Anda yang berdoa dan kemudian membiarkan pikiran kita mengembara. Pikiran kita melantur kemana-mana. Kita berdoa, tapi pikiran kita dibiarkan mengembara. Ketidakyakinan, ketakutan, dan sebagainya. Karena itu Anda perhatikan Markus 16 ayat yang ke-8. Kita Markus 16 ayat yang ke-8 berkata seperti ini. Hai kamu yang beriman kecil, mengapa bernalar di antara sesamamu? Mari ikuti saya secara cepat. Bapak Ibu, sometimes Anda berdoa untuk sesuatu. Begini. Anda ucapkan perkataan yang Pastor Henry ucapkan. Bahwa tahun ini adalah tahun 3 kali lipat ganda. Bapak Ibu perhatikan. Seringkali Anda berdoa untuk sesuatu. Dan Anda membiarkan pikiran Anda itu bernalar. Mengerti maksud saya? Apa mungkin ya keadaan saya seperti ini, apa mungkin bisnis saya seperti ini bisa terjadi 3 kali lipat ganda dalam kehidupan saya dalam tahun ini? Apa mungkin ya? Apa mungkin terjadi bahwa di pulau yang demikian mahal ini saya bisa mendapatkan berkat di mana ada rumah yang Tuhan janjikan bahwa akan ada pembebasan penebusan properti dalam tahun ini. Apa itu mungkin? Tapi Anda perhatikan, hai kamu yang beriman kecil. Alkitab memberitahukan bahwa kalau kamu pakai nalar pikiranmu di situ, maka kamu dikategorikan sebagai orang yang beriman kecil. Berapa banyak di antara Bapak dan Ibu yang seringkali pakai hal-hal yang demikian? Anda kemudian pakai pikiran dan Anda berkata bahwa tidak mungkin. Tidak mungkin. Oh, tidak mungkin Tuhan bisa melakukan hal yang demikian itu. Nah, Anda perhatikan Bapak dan Ibu. Apakah mungkin Tuhan itu bisa membiayai anak-anak saya sehingga bisa pergi kuliah sampai universitas? Apakah mungkin? Halo, gereja? Apakah mungkin? Saya tanya Anda nih, apakah mungkin anak saya bisa pergi kuliah di universitas? Anda masih bernalar menjawabnya. Apakah mungkin anak Anda bisa pergi ke kuliah di universitas terbaik? Nah, Bapak Ibu perhatikan. Kamus Webster mendefinisikan penalaran itu sebagai kata benda. Anda perhatikan ini. Penalaran didefinisikan seperti ini. Fakta atau motif dasar yang menyediakan kesan logis. Masuk akal untuk sesuatu gagasan atau kejadian. Faktanya ialah gagasan itu logis tidak. Faktanya ialah bahwa
Oh Pak Henry, bisnis saya lagi mengalami kemunduran. Nggak mungkin terjadi 3 kali lipat ganda. Ada kejadian atau ada gagasan yang logis yang Anda pikirkan di situ. Nah, mari kita perhatikan. Sedangkan bernalar, itu begini, kata kerja. Anda mempergunakan daya penalaran Anda, gaya pikir Anda, rasanya itu tidak masuk akal. Rasanya tidak masuk akal. Lompat sebentar Ibrani pasal 11, saya quotes ulang apa yang kemarin kita lakukan secara profetik pagi ini. Saya tunjukkan kepada Anda kitab Ibrani pasal 11 ayat 1. Anda lihat kebalikan iman. Kemarin kita mengambil beberapa tindakan yang sangat profetis berhubungan dengan ayat ini. Saya jelaskan secara cepat aja, perhatikan Bapak dan Ibu. Iman adalah apa? 1, 2, 3. Perhatikan, Alkitab bahasa Inggris berkata, now faith is the substance of things hoped for. Jadi gini, iman itu adalah sekarang. Waktu Anda pergi ke dimensi iman, Anda harus berpikir bahwa sekarang hakikat dari pengharapan karena fakta-fakta dari segala sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Tadi Anda berpikir dengan logis. Fakta itu Anda harus menambahkan sebuah saat yang bernama saat pengharapan. Katakan saat pengharapan. Katakan saat pengharapan. Waktu faktanya tidak masuk akal, bahwa 3 kali lipat itu tidak mungkin terjadi, Anda perhatikan, now faith is. Jadi Anda harus beriman sekarang. Sekarang. Bahwa 3 kali lipat ganda itu harus terjadi sekarang di sini. Di hari ini, sebelum keluar ibadah, maka itu akan terjadi. Now faith is the substance of things hoped for. Come on gereja. Come on. Ayo bisa nangkap? Jadi 2 hal yang sangat berbeda. Mengapa Anda tidak bisa memasuki dimensi itu? Karena Anda banyak pakai pikiran Anda untuk menerjemahkan kebesaran Tuhan yang terlalu ajaib. Halo? Jangan lihat kepada fakta. Fakta selalu mengecewakan. Kenyataan selalu mengecewakan. Anda harus pergi masuk ke sebuah dimensi yang lain. Mari saya cerita sebuah peristiwa. Saya kutip sebuah cerita. Bapak Ibu. Satu kali sebuah gereja besar menyelenggarakan perjalanan rohani ke Israel. Lalu gembala senior mengumumkan, dia lagi ngajar di sekolah Alkitab, mereka dia umumkan bahwa ada 2 pilihan kepada student dari Bible College untuk pergi ke 2 tempat. Satu beriman pergi ke Israel dan satu lagi pergi ke Kalimantan untuk melakukan studi tour. Bapak Ibu, pilihannya seperti itu. Ditantang. Berapa banyak di antara Anda yang beriman pergi kepada Israel dengan angka di atas 20 juta pada waktu itu? Bapak Ibu, semua memilih opsi yang lebih mudah. Kalimantan, Bapak Ibu tidak perlu butuh biaya banyak. Iya kan? Ya, naik pesawat, ya hitung-hitung mungkin sekitar 3 jutaan lah. Bisa pergi ke Kalimantan, pulang pergi termasuk makan di dalamnya. Nah Bapak Ibu, ada satu mahasiswa yang mengambil langkah iman. Dia berkata dia mau pergi. Dia belum punya dana. Masalahnya dia harus DP. Dibayar DP. Bapak Ibu, dan dia beriman bahwa dia akan pergi ke Israel. Anda tahu, ketika DP diberikan, halo? Lalu kemudian waktu berjalan terus. Sampai 1 minggu terakhir menjelang keberangkatan. Suran travel telepon. Saya ditelepon waktu itu, Pak, bagaimana Pak? Siap enggak jumlahnya? Saya bilang siap. Tetapi pada saat itu Bapak dan Ibu, diberitahu oleh Suran travel bahwa satu student dari Bible College ini belum bayar uang sisanya. Lalu diberitahu, gembala sidang mereferensi bahwa dia akan membayar. Oke, karena Bapak yang meminta, kami bisa terima. Dengan catatan, dia terbang terlebih dahulu, nanti pulang dia bayar sisa, jadi dia harus bayar setengahnya sebelum pergi ke Israel. Oh, setengahnya itu sekitar 10 juta Pak, itu uangnya, cukup banyak. Anda tahu Bapak dan Ibu, hari terakhir keberangkatan, dia datang di bandara. Saya ingin tanya Anda, dia berangkat enggak? Orang Indonesia suka happy ending. Kita selalu suka happy ending. Mari saya beritahu, dia enggak berangkat.
Dan True and Trevor mewajibkan dia, karena gini, ada beberapa hal yang tidak bisa tidak dibayar. Termasuk dalamnya hotel dan tempat-tempat wisata yang dikunjungi itu semua dibayar. Maka dikasih kompensasi, bayar setengah, yang setengahnya sisa dia harus ditambah dengan ada semacam penalti. Anda tahu hampir 3 tahun dia tidak bisa membayar uang itu. Nah, Bapak Ibu dengarkan saya. Beberapa di antara Anda punya level iman segini. Tapi ada beberapa di antara Anda yang punya level iman segini. Ada beberapa di antara Anda yang punya level iman segini. Dia sebenarnya belum punya level iman untuk pergi ke Israel. Tapi karena pagi itu dia dengarkan sesuatu di Bible College itu, dia mau coba lompatan iman. Nah, ini yang harus hati-hati. Nah, Bapak Ibu perhatikan. Percaya, maka Anda akan menerimanya. Percaya, maka Anda akan menerimanya. Halo? Nah, lihat 1 Korintus 2 ayat 14. Ini ayat yang saya sangat suka sekali. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Karena hal itu baginya adalah apa? Karena hal itu adalah apa? Bagi dia adalah suatu. Halo? Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Perhatikan ayatnya, jangan lihat saya. Dan ia tidak dapat memahaminya. Sebab itu hanya dapat dinilai secara rohani. Bapak Ibu perhatikan saya. Semua yang menyangkut iman itu seperti orang bodoh. Kalau Anda mau bermain di area iman, maka Anda harus membiarkan diri Anda pergi seperti seorang bodoh. Dan orang dunia, orang-orang yang tidak percaya tidak bisa menerima hal-hal yang berbau iman. Come on Bapak Ibu. Nah begini. Saya cerita ulang cerita ini supaya semua orang bisa menangkap peristiwanya. Saya rekonstruksi kembali beberapa hal yang pernah terjadi. Saya beritahu sesuatu kepada Anda semua. Ini cerita tentang kami. Tuhan ajar kami di level iman tertentu. 2004 kami menikah. Tahun 2004 kami berdua menikah. Dan Bapak Ibu, istri saya waktu itu dalam posisi sebagai seorang pemimpin perusahaan dari sebuah perusahaan internasional. Anda tahu tahun-tahun itu tahun krisis multidimensi yang luar biasa. Dan perusahaan sejenis, istri saya bekerja di bidang pengiriman barang dan itu ekspor internasional. Lalu perusahaan-perusahaan sejenis itu kolaps di mana-mana. Beberapa perusahaan kargo di Bali tutup. Karena Bali sangat ditentukan dari musim pariwisata. Waktu itu terjadi sebuah penurunan yang luar biasa. Nah Bapak Ibu, persoalannya kemudian ialah begini. Ini bisnis laki-laki dan sebagian besar bahkan 100% klien mereka itu adalah laki-laki dan beberapa di antara mereka datang, cukup banyak yang datang dari luar negeri, bule, ekspatriat mereka. Dan ada sebuah kebijakan perusahaan bahwa untuk mendapatkan profit, menarik klien, mereka dapat kesempatan untuk entertain klien itu harus di klub malam, di diskotik, clubbing dan sebagainya. Dan istri saya perempuan, waktu itu ya dijalani. Nah, tetapi ketika mulai menikah dengan saya, Bapak dan Ibu, saya mulai berdoa. Masa pendeta, istri pendeta, clubbing. Pergi ke klub malam dan entertain klien. Kalau Tuhan kasih sebuah iman yang bernama iman rema di hati saya. Berhenti untuk entertain klien, lalu entertain Tuhan. Nah, Anda perhatikan, ini iman rema. Lalu saya tanya ke Tuhan, bagaimana caranya entertain Tuhan? Kalau Tuhan kasih 2 pilihan. 1 pilihan yang pertama. Kamu bangun 2 pujian penyembahan di kantor. Saya datang dari latar belakang Katolik waktu itu dan belum terbiasa. Jadi saya pergi melatih istri saya. Mulai. Belakangan Doni datang waktu itu. Kita mulai. Lalu Tuhan mengajar saya kedua yang nanti akan saya terjemahkan ke depan di bagian belakang. Ialah mulai bermain dengan level iman, merilis perkataan yang bernama iman rema. Bapak Ibu, saya minta konfirmasi ke istri saya, pertama kali istri saya bergabung, profit per bulan itu ialah sekitar $5.000 per month, per bulan. Anda tahu, Tuhan mulai kasih iman kepada saya untuk mulai mengucapkan dari angka 5.000 pergi ke angka 10.000. Jadi setiap pagi, malam kalau kita bertemu, saya ajak dia. Mulai ucapkan firman Tuhan, perhatikan. Dari angka 5.000 kita mulai ucapkan $5.000 per bulan dalam nama Yesus.
$5.000 per bulan sudah tergenapi dan kita mulai ucapkan $10.000 per bulan, 10 libur. Kita mulai panggil dalam nama Yesus. Berkat ini mulai datang, iman rema datang. Kita mulai ucapkan 10.000. Perhatikan Bapak dan Ibu. Angka ini mulai bertumbuh dari angka 5.000 ke 6.000, ke 7.000, ke 8.000, ke angka 10.000 tergenapi. Lalu kita mulai pergi bermain. Nah, ini namanya level iman. Saya pikir Tuhan tidak sampai di angka itu. Lalu Tuhan taruh kesan yang sangat kuat, $20.000 per bulan. Kita mau ucapkan $20.000 per bulan. Tapi tentu saja mereka bekerja. Saya tidak terlibat dalamnya, saya berdoa. $20.000 per bulan. $20.000 per bulan. Dalam nama Yesus. Angka terus bertumbuh. Dari angka 11.000 naik ke angka 15.000, angka 20.000. Sampai di angka 20.000 saya masih ingat. Bosnya datang dan kaget karena dia tidak pernah entertain klien lagi. Anda lihat, logikanya adalah tidak mungkin terjadi angka seperti itu setelah CEO-nya tahu bahwa tidak lagi ada entertain klien. CEO-nya bilang gini, kamu bodoh. Tidak ada orang yang melakukan bisnis ini tanpa entertain klien, tidak mungkin. Tapi ketika dia lihat sesuatu terjadi 20.000, dia kaget. Bagaimana bisa terjadi? Saya tanya istri saya, udah puas? Dia bilang belum. Kita ucapkan lebih tajam. Dari angka 20.000 kita mulai ucapkan 30.000. 30.000. Mulai ucapkan $30.000. Bapak Ibu, Anda tanya saya, waktu kita mengucapkan seperti itu, berhenti untuk berpikir. Jangan bernalar dengan cara-cara Anda berpikir. Ucapkan dan belajar untuk mempercayai firman. Mari saya tutup di sini. 2 tahun yang lalu istri saya pergi meninggalkan perusahaan itu dengan angka $50.000 per bulan. $50.000 per bulan. Saya beritahu sampai hari ini dia masih dipanggil di perusahaan itu. Cuma that's enough. Tidak cukup. Sudah terlalu lama membuat perusahaan itu jadi kaya. Dari tidak punya aset yang begitu besar, waktu istri saya keluar dengan aset yang Tuhan memberkati. Mari saya beritahu sesuatu. Anda percaya enggak bahwa tahun ini adalah tahun pembebasan hutang? Percaya enggak bahwa tahun ini pembebasan hutang? Bapak Ibu, memasuki tahun ketiga pernikahan kami. Waktu itu sebenarnya rumah sudah memasuki tahun ke-7 prosesnya. Tapi memasuki tahun ketiga pernikahan kami, itu hutang rumah kami lunas. Anda tahu bagaimana caranya? Saya berdiri dan saya berkata, saya tidak mau tinggal dengan hutang ini Tuhan. Saya bilang lunas dalam nama Yesus. Outstandingnya itu 15 tahun harus selesai kreditnya. Dalam waktu 3 tahun setelah kami menikah jadi 7 tahun totalnya, rumah itu lunas total. Lalu saya beritahu sesuatu kepada Anda semua. Dalam 2 tahun kemudian kami renovasi 2 kali dengan biaya yang juga cukup besar. Saya pikir biaya renovasi itu kalau kita bangun sebuah rumah sederhana dengan angka waktu itu masih bisa bangun sebuah rumah lagi. Dan mari saya beritahu. Lalu dalam tahun yang sama, Tuhan kasih kami mobil, dan mobil itu lunas dalam waktu 3 bulan. Masalahnya Bapak dan Ibu percaya enggak terhadap apa yang diucapkan dari mimbar? Saya beritahu, hidup dengan hutang itu menderita Bapak Ibu. Tapi kalau Anda hidup tanpa hutang, Anda merdeka. Dari gaji, katakanlah gaji 2 juta, Anda harus bayar kredit 800.000. Lebih enak mana? Lebih enak mana? Tidak punya hutang atau punya hutang harus potong 800.000 per bulan. Hello, come on. Jadi pagi hari ini kamu harus tendang spirit hutang keluar dari kamu. Tendang dia dan berkata, sudah cukup. Engkau tidak lagi menjadi sahabatku. Saya tidak mau engkau lagi tinggal di sini. Engkau harus pergi dari rumah saya. Itu yang saya lakukan. Saya bilang saya tidak mau ada dalam rumah ini. Memang untuk beli rumah di pulau ini tidak begitu mudah. Harganya demikian mahal. Tapi kalau kamu berdiri dan kamu mempercayai apa yang Tuhan ucapkan, saya beritahu itu bisa terjadi. Bisa terjadi. Lihat. Matius 14:31 berkata, hai kamu yang beriman kecil, mengapa kamu bimbang? Ya. Hai kamu yang beriman kecil, mengapa kamu bimbang? Matius 14:31.
Tuhan menyamakan orang yang bimbang itu dengan iman kecil. Come on. Haleluya. Terjemahan yang lain bilang, terjemahan INT berkata begini. Lalu saya ambil ke bahasa Indonesia, terjemahan yang Alkitab bahasa Indonesia hari-hari bilang begini. Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Orang yang kurang percaya itu disamakan dengan orang yang beriman kecil. Mengapa kamu bimbang? Lihat Markus 6 ayat 6. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Tuhan akan sangat heran kalau Anda tidak percaya dengan apa yang Anda imani. Halo, gereja. Markus 6 ayat 6. Nah, mari Anda lihat sebentar Bapak dan Ibu. Beberapa definisi yang akan menolong Anda untuk melihat kenyataan fakta ini. Saya lihat Vine's Dictionary, kamus Vine, mendefinisikan kata bimbang itu begini. Berdiri di antara dua jalan. Jalan percaya dan jalan tidak percaya. Mengesankan ketidakpastian untuk mengambil jalan yang mana. Dikatakan bahwa orang percaya yang imannya kecil. Tetapi juga gelisah. Pikiran yang bingung, ragu-ragu antara harapan dan ketakutan. Wah benar enggak ya? Kayaknya enggak mungkin deh. Oh kayaknya terlalu sulit. Oh kayaknya tidak masuk akal. Ekonomi lagi lesu di seluruh dunia hari ini. Halo Bapak Ibu, buka mata yang ngantuk. Anda lepas ini, Anda lepas semua pewahyuan ilahi. Mari saya beritahu sesuatu. Ketidakpercayaan itu ternyata didefinisikan sama dengan ketidaktaatan. Ucapkan dengan saya. Ketidakpercayaan sama dengan ketidaktaatan. Sekali lagi. Ketidakpercayaan sama dengan ketidaktaatan. Dan rupanya waktu Anda tidak percaya, Anda tidak taat. Amen. 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 Dan saya pikir orang yang tidak taat itu tidak mungkin doanya dijawab oleh Tuhan. Haleluya. 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 Bapak Ibu lihat ayat berikutnya. Roma 4, 18, 21. Mari saya pergi ke contoh ekstrim ini. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Namun apa? Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah. Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena apa? Ketidakpercayaan. Baca 1, 2, 3 lanjut. Dengan penuh keyakinan. Katakan dengan penuh keyakinan. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa. Allah berkuasa. Katakan Allah berkuasa. Untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Allah berkuasa. Katakan Allah berkuasa. Allah berkuasa. Saya tanya Bapak Ibu. Apakah kemudian Abraham itu tidak pernah mengalami masa di mana dia mengalami iman yang kecil? Dia mengalami keraguan. Pernah enggak? Pernah. Bagaimana buktinya? Dia hampiri Hagar. Karena dia tidak yakin dengan apa yang Tuhan sampaikan. Bapak Ibu, orang ini disebut sebagai bapa beriman. Tetapi ketika sampai di satu titik dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia membalikan keadaan. Dan pada usia 100 tahun, dia mulai bangkit imannya bahwa hal yang tidak mungkin itu, laki-laki 100 tahun itu masih bisa punya anak. Secara logis tidak masuk akal, Pak. Tapi kenyataannya kemudian ialah bahwa istrinya sudah mati pucuk. Jadi logisnya bernalar. Oh, rasanya tidak mungkin. Tapi kenyataannya ialah bahwa Tuhan memberikan
jawaban doa sesuai dengan apa yang Tuhan pernah janjikan kepada orang itu. Saya berdoa pagi ini, Bapak Ibu, Anda mulai bisa menangkap dan mengingat semua janji-janji yang Tuhan pernah berikan bagi kita. Mari perhatikan, Bapak Ibu. Satu pagi, Bapak Ibu, di Singapura ini kejadian. Saya agak lupa itu tahun ke-7 atau tahun ke-8. Pastor Yang, My Spiritual Papa, merintis gereja Cornerstone Singapura. Dan Bapak Ibu, Pastor Yang cerita bagi kami, dia berhenti dari direktur bank, salah satu bank terkemuka. Dan dia hidup dari iman dan menjual barang-barang. Satu persatu properti mereka dijual. Termasuk cincin perkawinan mereka terpaksa dijual. Terpaksa dijual. Jadi hidup dari iman dan menjual properti mereka yang tersisa. Pastor Daphne waktu itu tetap bekerja sebagai guru di lembaga pendidikan di sekolah. Saya kalau tidak salah SMP di Singapura. Tapi satu pagi Bapak dan Ibu tiba-tiba ketika Pastor Yang sementara berdiri di gereja pagi hari itu. Di sebuah ruangan kecil. Dan Tuhan berkata kepada Pastor Yang untuk mengambil alih satu diskotik pertama di sebuah daerah yang sangat kumuh. Di daerah apa namanya? Saya nggak lupa. Katong, ya daerah Katong. Bapak Ibu Anda tahu bahwa Katong itu adalah daerah prostitusi dan itu sebuah daerah yang termasuk prostitusi yang tidak begitu baik, prostitusi yang miskin. Dan di situ ada demikian banyak diskotik dari satu tempat ke tempat banyak diskotik. Termasuk di building itu. Lalu Tuhan kasih sebuah iman rema kepada Pastor Yang. Berdoa. Dan mereka mulai mendeklarasikan, Bapak Ibu, saya dengar cerita, di mana-mana ada lambang-lambang dewa, di mana-mana ada seperti layaknya diskotik itu menakutkan, masuk bawa minuman sebagainya. Satu kali Bapak dan Ibu, owner dari diskotik itu minta ketemu Pastor Yang. Dan tiba-tiba owner itu menangis dan berkata, beritahu ceritakan kepada saya siapa itu Yesus. Nama diskotik itu ialah Selala. Syalalala. Syalalala. Dan setiap hari Bapak dan Ibu, jemaat berpikir Roh Kudus melawat ibadah itu. Tapi ternyata saudara itu bunyi diskotik. Bum bam, bum bam. Anda tahu mereka klaim. Syalalala. Berubah menjadi haleluya. Syalalala. Berubah menjadi haleluya. Syalalala, berubah menjadi haleluya. Mereka setiap hari mengucapkan itu. Staf awal mereka mulai mengucapkan itu. Mereka mulai mengucapkan iman itu. Sampai tahu hari itu juga ownernya menyerahkan gedung itu. Dan hari ini Bapak dan Ibu, kurang lebih sekitar 8 sampai 10 diskotik di daerah itu semua telah ditutup. Katong ditransformasi menjadi sebuah daerah yang sangat mahal hari ini di Singapura. Sebagian besar saya telah pergi berkali-kali dan saya ditunjukkan diskotik-diskotik yang tutup. Termasuk building ini, mereka mengimani, Bapak Ibu dalam 1-2 tahun terakhir ini seluruh gedung itu akan diambil alih. Dan itu kalau dirupiahkan, Bapak dan Ibu, itu saya pikir sudah triliunan rupiah sekarang. Dimulai dari sebuah iman yang Tuhan taruh kepada seseorang yang bernama iman rema. Mari Bapak Ibu perhatikan ini. Matius 21, 18, 21. Kita lihat lagi ayat yang tadi telah saya bacakan sebentar. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu. Dan seketika itu juga keringlah pohon itu. Selain daun-daun saja, katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Yesus mengucapkan, pohon ara engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Melihat kejadian itu tercenganglah murid-muridnya. Lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi, apa Bapak Ibu? Juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampur ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Yesus berkata bahwa kamu bukan cuma memindahkan gunung, kamu akan melakukan perkara-perkara yang jauh lebih besar. Waktu kamu percaya,
Bapak Ibu, pilihannya ialah ada pada kita pagi hari ini. Apakah kita percaya atau tidak? Apakah Anda percaya atau tidak terhadap semua janji itu? Lihat Matius 6:25. Haleluya. Haleluya. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Yesus mengajar kita untuk tidak cemas dengan apapun. Yesus mengajar kita untuk tidak cemas dengan kebutuhan-kebutuhan makan kita. Yesus mengajar kita untuk tidak cemas dengan kebutuhan anak-anak sekolah. Anak-anak kita punya biaya sekolah. Yesus mengajar kita. Coba lihat Matius 6:26. Ayat ini saya sangat suka sekali. Coba lihat Bapak dan Ibu. Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dan dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Bapak Ibu, pernahkah Anda bertemu dengan burung yang stres lalu jatuh dan pingsan dari pohon dah? Saya tanya sekali lagi. Pernah Anda ketemu sama burung yang nyanyinya lagunya stres? Lalu tiba-tiba dia stres dan dia jatuh pingsan. Dan burung itu bilang gini, saya stres karena saya belum dapat makan hari ini. Atau pernah Anda dapat burung yang masuk rumah sakit gila? Hei gereja, burung tidak pernah bunuh diri. Nah, kita beritahu bahwa bukankah kamu lebih berharga daripada burung? Beritahu samping kiri kanan. Jangan stres, burung aja enggak stres. Hah? Ngapain lu stres? Kalau ada yang datang kepada saya nangis-nangis lagi, saya bilang, kenapa kamu stres? Burung aja enggak stres. Haleluya. Haleluya. Pak, kalau ada yang stres di samping Anda nanti sesudah besok hari beritahu kepada dia. Burung aja kagak stres, kenapa lu stres? Lihat, Matius 6:27. Matius 6:27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Halo, coba lihat ayat ini. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Bapak Ibu, kecemasan itu tidak merubah apa-apa. Kecemasan tidak menambah apa-apa dalam hidupmu. Kecemasan tidak mempengaruhi apa-apa dalam hidupmu. Kecemasan tidak menambah jumlah berkat dalam hidupmu. Justru kecemasan menyebabkan Anda sampai kepada kenyataan bahwa doa-doa Anda tidak dijawab. Ya, kenapa kita harus cemas? Mari kita lihat 28, 30, kita lanjut ayatnya. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang-orang yang kurang percaya? Tuhan pakai ilustrasi bunga. Bapak Ibu, saya sangat suka bunga. Ya, kalau Anda datang ke tempat ini, tumbuh subur salah satu karena tangan saya. Iya, setiap hari Sabtu saya bersihkan, saya potong. Kemarin saya bersihkan, ya. Kemarin saya pangkas bunga, saya tahu bagaimana menggemburkannya. Saya sangat, Bapak Ibu, pagi-pagi kalau saya bersihkan bunga dan saya lihat bunga, selalu saja ayat ini muncul ke hati saya. Iya ya, dia tidak kerja apa-apa, didandani oleh Tuhan. Apalagi kita yang bayar berpuluhan. Apalagi kita yang datang ibadah minggu. Apalagi kita yang CSC. Halo gereja. Bunga nggak ngapa-ngapain tuh. Tuhan dandani. Anda bacakan kitab terakhir hari ini kan. Anda tahu bagaimana bait suci Salomo kan. Semuanya terbuat dari emas.
Bayangkan aja bajunya tuh apa, bahannya apa tuh. Tuhan bilang begini, bunga ndak ngapa-ngapain, Tuhan pelihara, Tuhan dandani. Apalagi kamu Codestonians. Besok pagi atau nanti siang pulang dan bilang kepada bunga, lu aja dipelihara apalagi gua. Halo, bilang ke dia, lu aja dipelihara apalagi gua. Gua banyak perpuluhan loh, ya. Gue CSC, gue kalau kagak naik menara dimarahin sama Pak Henry. Lihat ayat 31. Bapak Ibu harus baca ayat ini. 1, 2, 3. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apa yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Matius 6:31 itu adalah semua yang jadi kekhawatiran kita hari-hari ini. Bagaimana bayar rumah, bagaimana bayar cicilan ini, bagaimana anak-anak kita sekolah, bagaimana ini tahun depan, bagaimana. Berhenti cemas. Berhenti cemas. Berhenti untuk gelisah. Mari kita lihat Bapak dan Ibu. Beberapa menit ke depan. Anda lihat dengan saya dalam 2 Korintus pasal 10 ayat 4 dan 5. Saya baca dalam terjemahan yang lain kepada Bapak dan Ibu. Dalam terjemahan ENT terlebih dahulu ini sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Karena senjata peperangan kami bukanlah fisik. Diterjemahkan menjadi senjata darah dan daging. Tapi perkasa di hadapan Allah. Untuk keruntuhan dan kehancuran benteng-benteng. Karena kami menyangkal, perhatikan ini. Alasan dan teori dan penalaran dan setiap kesombongan dan keangkuhan yang melawan pengenalan, diberitahu pengenalan yang sejati akan Allah. Perhatikan kata-kata ini berikutnya. Dan kami menggiring setiap pikiran dan maksud menuju kepatuhan kepada Kristus. Anda harus berdiri dan menggiring pikiran Anda kepada kepatuhan akan firman Kristus. Kepatuhan untuk mempercayai terhadap semua janji Tuhan. Bapak Ibu, kita lompat sebentar, kita keluar dari teks saya. Buka dengan saya kitab Yohanes pasal 1. Tadi pagi tiba-tiba ayat ini muncul. Saya tidak sempat punya waktu untuk mengetiknya lagi. Yohanes pasal 1. Anda lihat ayat ini, Yohanes pasal 1. Lihat ayat 1, 2, dan 3. Pada mulanya adalah apa? Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Anda lihat. Pada mulanya adalah firman. Dan firman itu adalah Allah. Gereja dengar ya. Katakan dengan saya. Pada mulanya adalah firman. Dan firman itu adalah Allah. Lihat berikut. Kemudian ayat 2. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ayat 3 Bapak Ibu harus baca. 1, 2, dan 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Siapakah Dia itu? Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia adalah Allah dan Allah itu ialah firman. Ingat kemarin Ibrani pasal 1 ayat 3, 11 ayat 3. Oke, Anda ingat? And the world be framed by the word of God. Anda ingat itu kemarin? Alkitab berkata begini, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, jadi segala sesuatu dijadikan oleh firman, dan jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi semua yang dijadikan oleh Allah, itu diciptakan oleh perkataan firman. Come on. Semuanya diciptakan oleh perkataan firman. Jadi maksud Pak Henry apa? Maksud saya begini Bapak dan Ibu, Anda perhatikan. Persoalan terbesar dalam kehidupan gereja ialah gereja tidak baca Alkitab. Gereja tidak mengucapkan firman. Firman yang ada di sini dimaksudkan ialah firman yang logos. Firman yang tertulis. Roma 10:17 berkata, faith comes from hearing and hearing by the word of Christ. Saya ulangi dalam bahasa Indonesia. Iman datang karena pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Anda tahu bagaimana cara meningkatkan level iman Anda? Halo?
Anda harus mengingat firman dan mengucapkan firman yang namanya firman logos. Jadi ayat-ayat yang tadi yang saya sampaikan itu Bapak dan Ibu, Anda harus ucapkan itu. Matius pasal 6, 28, 29, ucapkan setiap hari. Ucapkan ayat-ayat yang di sini. Penting bagi Anda untuk membaca Alkitab dan mengucapkan firman. Sebab Alkitab berkata gini, semua yang diciptakan oleh Allah, lihat, benda penerang itu Allah ucapkan dengan mengucapkan firman. Dari nothing, dari tidak ada apa-apa Allah ucapkan firman. Matahari Allah ucapkan firman. Bulan Allah ucapkan firman. Binatang-binatang, ikan dan sebagainya terjadi karena Allah mengucapkan firman. Jadi saya beritahu sesuatu, kalau hari ini hutang Anda ada, Anda harus cari ayat-ayat yang berhubungan dengan hutang. Dan ucapkan ayat-ayat itu, maka ayat-ayat tentang hutang akan pergi dan menyelesaikan. Saya masih ingat waktu itu Bapak dan Ibu, yang saya lakukan ialah saya cari semua ayat tentang hutang. Dan saya ucapkan ayat-ayat tentang hutang itu. Saya bilang ayat-ayat tentang hutang, saya ucapkan terjadi. Halo? Gereja? Kenapa diam seperti ini? Amin. Amin. Anda lihat berikutnya. Lihat. Bapak Ibu, lihat. Yohanes 5:38. Ini problem gereja ya, baca. Dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu. Halo? Gimana mau menetap, Pak? Bapak baca seminggu sekali di gereja. Gimana mau menetap? Bapak baca seminggu sekali di gereja. Itu pun Bapak tidak bawa Alkitab lagi. Ya? Bapak tidak bawa Alkitab. Ya? Karena ada ini. Satu kali saya mau putuskan untuk tidak pakai ini. Supaya gereja bawa Alkitab. Ini hadiah pernikahan saya. Dan setiap hari saya pergi kemanapun. Berkali-kali saya harus bayar bagasi tambah karena ini barang. Betul, ini lumayan berat. Berkali-kali saya harus tambah bagasi, bayar bagasi tambah. Saya pikir-pikir Tuhan Yesus. Kayaknya saya tidak usah bawa ini aja deh. Karena hampir setiap bulan saya tambah bayar bagasi untuk ini. Masuk, tambah. Tapi saya tahu Bapak dan Ibu, bahwa kalau mau terjadi sesuatu dalam hidup ini, kita harus bawa firman. Lihat Bapak dan Ibu, lihat. Sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Bapak Ibu enggak percaya tentang firman. Halo? Baca firman. Ucapkan firman. Hafal firman. Sebab segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Dia adalah Allah dan Dia adalah Sang Firman itu. Anda perhatikan apa yang terjadi waktu Yesus dicobai di padang gurun. Yesus berkata, demikianlah tertulis. Lalu Dia ucapkan, manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman Allah yang keluar dari mulut Allah. Dia ucapkan firman. Dia ucapkan firman. Bapak Ibu, kemenangan kita, iman kita bisa bertumbuh waktu kita ucapkan firman. Faith comes from hearing, and hearing by the word of Christ. Bapak Ibu, saya punya sebuah kebiasaan yang sangat baik. Semua khotbah yang saya khotbahkan, saya nyanyikan setiap hari. Ayat-ayat ini saya nyanyikan setiap hari. Saya tahu ucapan firman itu release faith. Lepaskan iman. Ucapan firman itu membangkitkan iman. Amin. 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 Makanya tidak terjadi apa-apa dalam hidup Anda. Karena Anda tidak antusias mendengar firman. Karena Anda tidak antusias untuk menangkap firman. Karena tidak bersepakat dengan firman itu. Halo gereja. Catat firman. Ayat-ayat ini Anda harus hafal di luar kepala Anda. Lihat, kita lihat. Bapak Ibu, mari saya beritahu sesuatu. Saya cerita ini kepada Anda. Atau kita pergi dulu ke Yesaya pasal 1 ayat 8. Jadi yang pertama firman itu diucapkan. Firman diucapkan, firman diucapkan, firman diucapkan. Lihat Yesaya 1 ayat 8. Saya kontraskan ini dan menutup bagian ini dengan ayat ini. Lihat ini. Baca 1, 2, 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati, sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya,
Sebab dengan demikian, perjalananmu akan apa? Berhasil dan engkau akan beruntung. Prosperity akan datang dalam hidup kita. Kemakmuran, keberhasilan akan datang dalam hidup kita. Waktu kita memperkatakan kitab Taurat. Waktu kita memperkatakan firman Allah. Anda harus punya ayat-ayat kunci. Bapak Ibu, saya punya sebuah kebiasaan. Saya hafal benar Yeremia pasal 1 ayat 3 sampai 9. Saya hafal benar Yeremia pasal 49. Saya tahu benar-benar tentang Amos 9:11. Saya hafal Amos 9 ayat 11. Saya hafal ayat-ayat kunci pemanggilan yang pernah Tuhan kasih rema dalam hidup saya. Jadi biasanya gini Bapak Ibu, waktu stres datang, saya tidak mau kalah sama burung, jatuh terkapar, karena burung tidak pernah terkapar dari pohon karena stres. Maka yang saya ingat ialah, saya pakai semua ayat-ayat kunci yang Tuhan pernah kasih tentang pemanggilan saya. Saya ucapkan. Penting bagi Anda untuk pergi kemanapun, simpan handphone Anda dan catat ayat-ayat penting. Kejadian 12 ayat 1 dan 2 tentang pemanggilan Abraham itu saya ingat benar-benar. Lukas pasal 4 ayat 1 sampai 3, Yesaya pasal 61, Yesaya pasal 60. Saya hafal ayat kunci, nubuatan-nubuatan kunci yang hamba Tuhan pernah berikan kepada saya. Saya hafal dan hampir setiap hari saya ucapkan itu kembali. Halo? Beberapa menit terakhir, mari Anda perhatikan berikutnya. Tapi menariknya, lihat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Begini Pak, begini. Mari saya beritahu sesuatu. Atau kita lihat dulu Amsal pasal 4 ayat 20-22. Kita lihat ini. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Perhatikan perkataan siapa? Perkataan Tuhan. Apa itu perkataan Tuhan? Firman. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Simpan. Anda harus hafal. Simpan. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya. Ini dia nih. Makanya yang ngantuk-ngantuk dalam ruangan nih. Saya beritahu sesuatu. Kalau kamu dapat firman, kamu dapat kehidupan. Ya karena itu kalau ke gereja buka mata lebar-lebar. Kalau Anda mulai ngantuk, pukul diri sendiri dan berkata, "Hei, setan pergi." Loh ya benar, roh ngantuk itu setan. Kalau dengan firman dan Anda ngantuk itu setan, saya beritahu. Sebab setan mau mencuri firman. Dia pembunuh, dia pembinasa. Iya benar-benar, saya beritahu dengan cinta kepada Bapak dan Ibu. Iya. Ya tempeleng sendiri wajah Anda sebelum Anda ditempeleng oleh orang lain di samping. Iya. Beritahu setan pergi. Perhatikan Bapak dan Ibu. Ya, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya. Lihat, dan apa? Kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Dapat firman itu dapat kehidupan dan dapat kesembuhan. Bapak Ibu lihat ini. Anda perhatikan. Ada satu waktu dalam hidup kita baca firman pagi hari. Kita renungkan firman. Lalu tiba-tiba seperti ada sebuah lompatan yang keluar dari teks yang mati itu. Anda pernah mengalami itu ya? Anda baca firman dan teks itu hidup. Waktu saya berdoa kepada istri saya waktu itu. Dan Tuhan bilang gini. Hentikan semua entertain. Mari saya cerita satu hal. Ini 2004. Sekitar 2005 kalau saya tidak salah 2005-2006. Tiba-tiba Tuhan kasih ke saya rema dari Lukas pasal 4 tentang kemiskinan. Saya baca Lukas pasal 4, 18-19 tentang kemiskinan. Dan Tuhan kasih iman kecil di hati saya untuk membangun sekolah. Lalu kita buka waktu itu sekolah gratis. Di salah satu gedung di paling ujung di sana. Bapak Ibu, beberapa bulan jalan. Saya terima surat cinta dari Dignas dan di bawah surat itu ditembuskan kepada wali kota dan 8 instansi teknis. Surat cinta itu ialah meminta kepada kita untuk harus keluar dari gedung itu dan menutup sekolah itu dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Sesingkat-singkatnya.
Bapak Ibu, saya pergi ke hadapan Tuhan. Dan saya bilang, Tuhan, saya tahu bahwa ini datang dari Tuhan. Jadi kalau kemudian ketika ada orang yang mau membunuh pekerjaan ini adalah orang ini akan berurusan dengan Tuhan. Dan lalu Tuhan kasih sebuah rema yang lain kepada saya. Alkitab berkata, setiap tempat yang kamu injaki itu menjadi milikmu. Lalu kemudian saya ingat sebuah ayat yang lain tiba-tiba Tuhan kasih. Ini karena baca firman. Saya ingat bagaimana Yosua meruntuhkan benteng Yeriko dengan keliling benteng itu. Bapak Ibu singkat cerita. Kita siapkan diri untuk keluar. Karena masalahnya wali kota sudah tahu dan 8 instansi teknis yang lain tahu. Kita siapkan diri. Saya panggil Pak Fidi. Tapi ketika itu terjadi saya terus mengucapkan firman tentang janji Lukas 4:18-19. Saya klaim janji kitab Yosua. Saya klaim, saya bilang Tuhan tidak mungkin tidak datang dari Tuhan kalau Tuhan tidak membuka semua pintu ini. Satu siang Bapak Ibu tiba-tiba saya terima sebuah email. Dari seorang ibu yang saya tidak pernah ketemu. Ibu ini, dari suaminya. Suaminya kirim email kepada saya. Dia berkata kepada saya, Pastor Henry, saya dengar Bapak mau buka sekolah dan Bapak lagi bermasalah dengan tanah yang sekarang. Saya punya sebidang tanah yang cukup luas. Saya kontrakkan tanah itu. Dan sejak dulu saya ingin membangun villa rumah kaca. Tapi entah bagaimana, saya tidak jadi bangun villa rumah kaca sampai dengan saat ini. Saya dengan persoalan Bapak, jadi saya ingin tabur tanah itu kepada pekerjaan. Singkat cerita saya bertemu, orangnya terbang ke sini. Dan dia serahkan sertifikat tanah itu kepada saya. Problemnya apa ialah kemudian kita harus pindah. Dan untuk pindah gedung sekolah itu tidak mudah. Karena masalahnya ialah Banjar tidak setuju. Itu akan menjadi kegoncangan. Tapi sekaligus untuk membangun dalam waktu yang singkat, bagaimana caranya? Saya panggil arsitek, saya minta tolong gambar semurah-murahnya. Anda tahu saya masih ingat persis, saya bilang bikin dari gedek. Dia gambar kepada saya 150 juta, saya bilang turunkan lagi. Dia bilang tidak bisa lagi Pak. Bapak mau tekan, tidak bisa lagi. Cuma sampai di angka itu, 150 juta terakhir. Saya bilang, come on, turunkan lagi. Saya tidak bisa kalau seperti ini. Karena uang waktu itu seingat saya, hanya 25 juta waktu itu di rekening kita. Anda tahu satu kali, dalam keadaan yang tadi bernalar, bagaimana ini. Saya berdiri dan saya ucapkan janji-janji Tuhan. Lukas 4:18-19 saya ucapkan. Lukas 4:18 saya ucapkan. Saya ucapkan Yesaya pasal 60. Yesaya pasal 61. Semua yang Tuhan janjikan. Satu pagi Bapak Ibu. Saya ingat persis saya berkhotbah di gedung itu. Datang satu pengusaha. Dia dengar khotbah saya. Selesai, dia ajak saya pergi makan di lapangan golf. Apa itu? The Sector kalau saya tidak salah. Yang di Bali Beach. Makan, biasa dia introduce basa-basi, Pak Henry gimana kabar? Saya bilang ya baik, terima kasih sudah ajak saya makan siang di tempat yang bagus ini. Dia bilang, Pak tadi saya dengar Bapak bicara tentang gedung sekolah. Saya bilang ya, saya lagi bangun dan kita mau bangun. Bapak Ibu tahu? Anda tahu? Dia bilang boleh saya lihat gambar? Saya bilang ya, saya silakan. Dia lihat. Dia hitung karena dia pemborong besar, dia hitung. Dia tanya saya, Pak, berapa biayanya Pak? Saya bilang di situ Pak, ada di budgetnya itu 150 juta karena saya ingin bangun yang paling murah. Dia bilang, Pak, jangan Pak, sayang Pak kalau bangun yang segitu. Saya bilang, Pak, bukan masalah sayang, masalahnya saya tidak punya uang. Dan saya sudah harus keluar, jadi saya mau bangun dari mana? Cuma 25 juta. Lalu dia hitung-hitung. Dan dia tunjuk angka kepada saya, Pak, ini kalau mau yang bagus nilainya begini. 800 juta. Saya bilang, hah? Dari mana uang sebesar itu? Tidak mungkin. Lalu dia ambil teleponnya. Dia telepon sekretarisnya. Dan dia bilang tolong besok pagi siapkan semua bahan. Untuk Pak Henry, Pak Rera. Nanti saya kasih nomor telepon Anda koordinasi dengan dia. Dan kita akan bangun proyek sekolah mereka. 800 juta. Selesai. Lalu dia tutup telepon. Dan dia bilang kepada saya, Pak. Sudah selesai Pak. Saya yang bangun. Dan dia bangun selesai 800 juta. Bapak Ibu, gini. Anda tahu bagaimana caranya? Baca firman, lalu tiba-tiba ada lompatan yang keluar dari ayat itu. Tadi pertama yang logos dulu. Firman yang tertulis. Hafal firman. Baca firman setiap hari. Ucapkan firman. Waktu Anda baca, renungkan dia. Di jalan pikirkan itu. Hargai tiba-tiba sebuah kata yang lompat keluar.
Dan itu jadi sesuatu yang kuat di hati Anda. Itu yang bernama firman rema. Setelah logos, maka Anda ucapkan firman rema. Mari saya tutup dengan 2 Raja-Raja pasal 19, 14, 19. Dan kita ambil untuk membalikan keadaan kita pagi ini. Bapak Ibu lihat ini. Kemarin kita pakai sebuah cara dari seorang raja yang bernama Yoas. Mari saya tunjukkan kisah terakhir. Lihat 2 Raja-Raja 19 ayat 14, 19. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Bapak Ibu lihat ini ya. Kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Hizkia berdoa. Anda tahu Bapak Ibu, Israel diambang kehancuran. Ada sebuah surat yang datang dari raja kafir. Hizkia pergi di hadapan Tuhan dan Hizkia tunjuk surat itu kepada Tuhan. Bukan urusan saya lagi. Ini urusanmu. Baca surat ini. Raja kafir ini saya terjemahkan dalam bahasa saya ya. Lagi menghina Tuhan dan umatmu. Mari saya beritahu. Waktu saya terima surat itu, saya berdiri di hadapan Tuhan. Saya bilang Tuhan, ini orang-orang yang tidak percaya Tuhan di pulau ini. Lagi menghina engkau dan pekerjaan. Saya tidak tahu lagi urusan selanjutnya. Tapi saya bawa surat ini dan saya minta keadilan di hadapan. Bapak Ibu, mari saya beritahu. Anda tanya istri saya. Saya punya sebuah kebiasaan waktu itu. Sertifikat hutang dari bank itu, saya angkat selalu di hadapan Tuhan. Saya bilang, Tuhan, ini bukan urusan saya lagi. Ini urusan Tuhan. Saya salah, saya ambil hutang. Tapi saya bilang, saya ingin Tuhan selesaikan ini dengan saya. Dan Anda dengar itu. Nah, mari saya tutup dengan sebuah kisah manis kepada Anda. Bapak Ibu, kita negosiasi untuk perpanjangan gedung ini. Hampir kurang lebih sekitar dari Januari kita negosiasi. Kita negosiasi. Alot sekali, minta ketemu sama Ibu Netri tidak bisa. Saya minta ketemu berkali-kali, dia tidak mau. Saya minta Pak Fidi inisiasi, tidak mau. Saya minta Pak Bagus inisiasi pun dia tidak mau. 2 minggu yang lalu tiba-tiba dia kirimkan sebuah SMS kepada saya. Dia bilang kepada saya bahwa dia tidak mau melanjutkan kontrak gedung yang di belakang. Tiba-tiba aja dia bilang dia tidak mau melanjutkan kontrak gedung yang di belakang. Saya bilang, Bu, pikirkan nasib anak-anak kami. Besok 2 hari kemudian dia balas SMS saya. Dia bilang gini, Pak, dengan sangat terpaksa saya mau mengontrakkan gedung di belakang kepada Anda. Tapi dengan semua total luas tanah ini, dari depan sampai belakang ini sekitar 1.717 are. Dia buka harga yang sangat tidak masuk akal. 300 juta per tahun. Dan minimal harus 3 tahun. Minimal 3 tahun. Ya kalau 300 kali 3, 900 juta. Dia bilang seperti itu. Dan dia bilang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Bapak Ibu, hari ini properti lagi turun jauh. Saya coba kontak beberapa teman yang bermain di properti besar. Mereka berkata, Pak Henry, kalau 3 tahun yang lalu harganya 10, maka sekarang dia turun, harganya 5. Apakah Anda berpikir bahwa ini terjadi secara kebetulan? Enggak. Anda tahu demikian banyak orang lahir baru di gereja ini. Banyak orang-orang di pulau ini yang lahir baru. Banyak kesembuhan terjadi. Iblis tidak senang dengan pekerjaan kita. Dan hari-hari ini saya lagi berdiri di hadapan Tuhan dan saya bilang, saya tunjuk SMS itu kepada Bapa di surga. Di sini saya berdiri dan saya berkata, ini SMS. Sebagaimana Hizkia lakukan, ini SMS. Anda ingat kemarin kita mengambil langkah profetik. Langkah profetik kita ialah begini, Bapak Ibu, mari saya beritahu. Tanggal 26 September di Tiberias, saya dengar Tuhan bicara kepada saya dalam bentuk rema. Tuhan bicara kepada saya bahwa tempat ini akan jadi warisan kerajaan Allah. Amen. Untuk bangunan bait suci Allah.
Tanggal 27 saya tiba di Bethlehem. Satu kali lagi Tuhan bicara kepada saya bahwa tanah ini akan menjadi warisan Allah. Lalu ada beberapa teman yang juga mengkonfirmasi hal yang sama. Bapak Ibu Anda tahu, butuh ribuan tahun baru janji kepada Abraham digenapi. Butuh ribuan tahun baru janji kepada Abraham digenapi. Abraham tidak bisa melihat janji itu. Tapi saya berdoa kepada Tuhan, saya mau lihat janji ini digenapi dengan mata saya. Nah, mari saya tutup di sini Bapak dan Ibu. Berapa banyak Anda yang mempercayai semua yang tadi saya sampaikan? Bahwa bisa terjadi pembebasan hutang. Tolong tampilkan apa yang saya minta sekarang. Bapak Ibu, saya ingin tutup dengan sebuah prophetic action untuk benar-benar membalikan keadaan setelah kita lakukan kemarin di hari. Bapak Ibu lihat, siapkan buku catatan Anda. Saya mau ajak Anda berdiri di hadapan Tuhan pagi hari ini dengan cara Hizkia. Siapkan buku catatan Anda. Siapkan, makanya Anda harus bawa buku catatan. Satu, Bapak Ibu. Jika Anda punya hutang, pagi ini Anda harus tulis jumlah hutang Anda. Tulis judulnya ialah petisi profetik. Tolong ditulis di situ, petisi profetik. Tolong tulis, petisi profetik 2016. Percaya rema yang Tuhan kasih kepada saya. Ingat semua hutang Anda pagi ini. Tergantung Anda percaya atau tidak. Sekarang Anda tulis, Bapak Ibu. Kalau Anda lupa jumlahnya, Anda tahu objek hutang Anda. Sepeda motor. Mungkin Anda sudah lupa tinggal cicilannya berapa. Mobil, rumah, dan yang lain. Kartu kredit, tulis pagi hari ini. Angkanya tulis dan objeknya tulis. Tulis Pak. Anda lihat cara saya bekerja dengan operasi Allah. Seperti yang tadi saya jelaskan panjang lebar. Lihat. Kemudian Pak, dengar ini. Tuhan janji kepada kita bahwa akan ada penebusan properti. Anda ragu, Anda tidak terima. Tapi kalau Anda percaya, Anda akan terima. Jadi Bapak Ibu, saya beritahu sesuatu kepada Anda semua. Anda ingat kemarin cerita yang saya cerita soal mobil ya. Bagaimana caranya Bapak dan Ibu? Oke, judulnya itu petisi profeti 2016. Balik kembali, cepat. Tulis bahwa Anda, teman-teman yang hari ini, Anda yang tinggal di rumah kontrakan, dan Anda berharap bahwa Anda ingin punya rumah di pulau ini. Tulis. Tuhan, saya minta rumah. Tulis. Mungkin Anda sudah punya. Tapi mungkin dia kurang begitu besar. Ayo tingkatkan level iman Anda pagi ini. Atau mungkin Anda ingin renovasi lebih luas. Tulis di situ. Halo Bapak Ibu, jangan nonton, tulis. Pakai handphone Anda kalau Anda tidak bawa buku, lain kali bawa buku makanya. Ya? Oke. Bapak Ibu, berikut. Saya dorong Anda. Pak, kalau Anda punya anak sudah 4 dan Anda masih naik sepeda motor, kenapa Anda tidak beriman untuk Tuhan berkati Anda dengan mobil dalam tahun ini? Anda naik motor, satu di depan, satu di tengah, satu di sini, satu di sini. 4. Tambah ayah dan istri, ayah dan ibu 6. Itu cuma terjadi di Indonesia. Sudah. Kenapa Anda tidak tulis? Kenapa Bapak dan Ibu tidak tulis tentang kerinduan untuk punya mobil? Kemarin yang datang sudah tulis mungkin. Yang di sesi pertama kemarin waktu hari Rabu. Tapi beberapa di antara Anda mungkin belum tulis. Saya beritahu kepada Bapak dan Ibu, saya juga punya petisi di sini. Mari saya beritahu. Kami waktu itu sampai di sebuah angka penghasilan per bulan yang Tuhan taruh kepada kami berdua untuk ucapkan. Saya tidak bisa sebutkan angkanya. Saya guyon dengan teman-teman kemarin, Pak Fandi tidak boleh nyontek punya saya. Jadi waktu itu kami sampai kepada sebuah kesepakatan di mana penghasilan per bulan kami ingin capai angka sekian. Level iman sekian. Saya pernah melewati angka di mana orang tabur di atas 800 sampai 1 miliar. Jadi saya ingin pergi ke level berikut. Saya tulis di sini dengan cara yang berbeda. Halo? Sudah? Sudah Pak? Nah kemudian, yang terakhir Pak. Jangan hidup egois. As a son and daughters di rumah ini, mari kita pikul beban ini bersama-sama. Bapak Ibu 300 juta itu kalau kita harus bayar 900 juta sangat sayang untuk 3 tahun. Itu hampir 1 miliar soalnya. Itu uang yang tidak sedikit. Dari angka 140 juta, dia naikkan menjadi 300 juta. Menurut saya ini demonik. Ini roh jahat yang lagi serang kita. Amin. Amin. Bapak Ibu tulis. Teman-teman tulis. Anda lihat saya sudah jelaskan panjang lebar. Ini saya sudah ambil waktu cukup panjang ini. Tapi saya ingin agar benar-benar tahun ini kita balikan keadaan. Kita ingin balikan keadaan kita. Berapa banyak Anda yang setuju dengan saya untuk membalikan keadaan?
Berapa banyak Anda yang berharap bahwa tahun ini apa semua yang dijanjikan Tuhan tergenapi? Bapak Ibu tulis, Hadi dan Doni kemarin. Oke? Tulis. Ya. Kalian yang hari ini rintis bisnis, tulis. Oke. Saya ingin benar-benar kali ini benar-benar jadi pembalikan keadaan secara profetik. Oke. Tulis Pak. Anda masih ingat cerita ya, saya cerita kemarin soal mobil. Saya pergi ke showroom, saya ambil mobil, brosurnya. Saya tumpang tangan hampir setahun. Saya bilang mobil ini. Tahun berikut ketika mau ambil mobil, saya sudah tidak lagi doakan. Lalu saya tanya istri saya, mobil apa ya? Kita berdua berdiskusi. Dan istri saya bilang, mobil ini. Padahal saya tidak pernah beritahu dia tentang judul mobil dan warna mobil. Hari itu baru saya nyesal. Kenapa saya ambil brosur ini ya? Saya nyesal waktu itu. Jadi sekarang saya udah tahu. Saya mau naikkan level iman saya. Kemarin saya tulis jenis yang baru di sini. Ya, saya tulis jenis baru di sini. Lalu ada nabi yang bernubuat dari belakang ke saya. Dan saya langsung tangkap perkataan itu, saya tulis langsung di sini. Ya, saya bilang saya ingin di atas Innova sekarang. Ya, saya di sini. Oke. Bapak Ibu. Sudah? Tulis semua sudah? Semua sudah? Bapak Ibu sudah? Anda sudah tulis? Halo? Anda lihat, ini ayat Alkitab berkata seperti itu. Tulis di handphone kalau Anda tidak bawa buku. Tapi saya dorong Bapak dan Ibu untuk tulis. Spesifik jumlah hutang Anda. Beri seperti Hizkia. Hizkia bilang ini bukan urusan saya lagi. Ini urusanmu Tuhan. Bangsa kafir ini lagi menghina engkau dan umatmu. Kerjakan sesuatu. Sudah? Anda berdua sudah diskusi? Doni istri lagi sakit? Sudah semua? Bangkit berdiri. Kemarin kita pakai busur anak panah. Oke? Dan kita pukul busur itu. Harusnya berapa kali? Oh bukan. 5 sampai 6 kali. Aram hancur. Yoas cuma pukul 3 kali. Lalu Tuhan bilang begini. Karena kamu cuma pukul 3 kali. 3 kali mereka dikalahkan. Harusnya punah. Saya pastikan kalau Anda tidak tulis, jangan salahkan saya pagi hari ini kalau tidak terjadi. Jadi saya masih kasih waktu setengah menit lagi. Tulis. Ibu Eli, tulis Ibu Eli. Jangan bingung-bingung Ibu Eli. Nah, lain kali Anda harus bawa buku catatan. Iya. Tulis. Kalau Anda tidak tulis, tidak terjadi Pak. Halo? Masa burung aja percaya Anda tidak percaya gimana? Halo? Burung aja percaya kamu tidak percaya firman. Gimana tuh? Ya? Sudah? Saya udah tahu Pak Andre nih, Bu Evi punya apa, saya udah tahu. Saya lihat dengan mata beyond. Sudah? Saya kasih kesempatan lagi Pak. Benar-benar kita mau pergi ke level profetik. Sudah? Tampilkan kepada saya sekarang ayat tentang Hizkia tadi. Sekarang Anda ingin penghasilan berapa per bulan? Jangan bilang banyak Pak, Tuhan bingung. Tuhan tahu nilai rupiah Pak. Kamu tulis banyak, Tuhan bingung mau kasih banyak ke kamu berapa. Pak tulis Pak. Kami berdua sepakat angka penghasilan per bulan sekarang. Tulis di sini. Sudah? Sudah. Lihat, Hizkia berdoa. Baca doanya dulu. 1, 2, 3. Ya Tuhan Allah Israel yang bertata di atas kerubim. Hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Sendangkan telingamu ya Tuhan. Dan dengarlah, bukalah matamu ya Tuhan. Dan lihatlah, dengarlah perkataan Sanherib yang telah dikirimnya untuk mengabaikan Allah yang hidup. Jadi pagi hari ini saya mau minta kepada Anda semua untuk ikuti doa saya. Kita mau angkat ini. Masih ingat ya, saya angkat itu surat dari wali kota kepada Tuhan. Saya bilang bukan urusan saya lagi. Tuhan yang suruh. Sekarang Tuhan yang bertanggung jawab. Semua sudah tulis? Sebentar, mereka berdua masih tulis. Ya, tahan beberapa detik. Sambil ingat lagi, jangan-jangan belum ada yang ditulis. Ya, ingat. Sudah? Kalau kemarin busur ditarik, lalu kemudian anak panah dipukul, kali ini enggak. Kita pergi ke level yang berbeda. Oke, are you ready, Cornerstone? Oke, mari angkat ini sama-sama.
Yang remaja angkat juga. Kamu punya cita-cita, tulis lalu angkat. Semua angkat sama-sama dengan saya. Angkat. Saya angkat. Tampilkan. Saya mau berdoa. Ikuti saya. 1, 2, 3. Ya Tuhan Allah Israel. Yang bertata di atas kerubim. Hanya Engkau sendirilah. Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Sendangkanlah telingamu ya Tuhan. Dan dengarlah. Bukalah matamu ya Tuhan. Dan lihatlah beban hambamu. Ucapkan perlahan-lahan. Kalau Anda yang punya hutang, tetangga kiri tidak boleh tahu, tetangga kanan tidak boleh tahu. Ini serius. Bilang kepada Tuhan pelan-pelan. Hutang ini bukan masalah saya lagi. Saya bawa ke Tuhan. Semua kerinduan saya menyangkut properti. Saya percaya apa yang hamba Allah katakan, apa yang gembala saya ucapkan, saya percaya dan saya bawa semua kerinduan untuk kepemilikan rumah dan kendaraan terjadi seperti apa yang hamba tulis di dalam nama Tuhan Yesus. Saya ucapkan ini. Saya percaya bahwa ini bukan urusan saya lagi. Hari ini seperti Hizkia, saya bawa semua mimpi-mimpi dan kerinduan dalam tahun ini. Saya berkata, hutang tidak boleh ada di rumah saya, di keuangan saya. Saya nyatakan bahwa apa yang dijanjikan di gereja ini pasti digenapi. Pasti digenapi. Sebagaimana Hizkia. Maka demikianlah saya. Dan semua pokok-pokok doa yang lain saya bawa. Tuhan, Engkau yang berperkara di dalamnya. Mari saya minta kita ambil menit terakhir korporasi untuk tanah ini. Mari kita ucapkan ini sama-sama Bapak dan Ibu. Sambil angkat ini. Saya minta tolong Anda tolong catat itu juga dalam pokok doa Anda. Katakan dengan saya. Bapa di surga. Di tempat ini kami telah beribadah 6 tahun. Dan Tuhan janjikan bahwa tanah ini adalah sebuah pusat dari Sion yang baru. Untuk doa, pujian, dan penyembahan 24 jam. Di sini demikian banyak orang telah lahir baru. Dan pemilik gedung ini telah memberikan harga yang tidak masuk akal. 300 juta per tahun. Kami angkat ini ke depan takhta-Mu. Ini bukan lagi urusan kami Tuhan. Engkau yang berperkara. Sebab umat-Mu membutuhkan tempat untuk beribadah. Pagi ini, waktu kami pikul beban ini bersama-sama, terjadi sesuatu dalam roh untuk keuangan kami pribadi. Terjadi sesuatu dalam roh untuk semua janji-janji-Mu. Kami percaya, kami percaya, kami percaya dalam nama Yesus.